Jadi saya pikir teman-teman juga harus melakukan hal yang seperti ini. Secara tidak langsung kita nggak tahu ya, kita nggak tahu kapan bakteri itu datang, kapan virus itu datang yang tidak kita inginkan yang terjadi dengan ternak-ternak kita. Nah, dengan salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran peternakan ayam kampung. Bagi teman-teman yang masih terkena sakit, mudah-mudahan segera diangkat dari segala macam penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mudah-mudahan kita selalu dilancarkan dalam mencari rezeki, bro. Amin ya rabbal alamin. Oke, mas broku semuanya. Di kesempatan kali ini kita mau sharing lagi, bro. Sharingnya mengenai kebiasaan saya di kandang saya. Ya, mungkin ada yang percaya dan ada yang enggak. Dan saya salah satu orang yang percaya dengan apa yang saya lakukan, bro. Dengan treatment yang selalu saya lakukan ketika di waktu sore hari, yaitu dengan cara pengasapan di kandang, bro. Kenapa harus adanya pengasapan di kandang, bro? Karena secara kebiasaan dengan caranya pengasapan seperti ini kita bisa melakukan pembasmian virus secara alami yang dilakukan oleh orang-orang tua zaman dahulu, bro. Jadi merupakan suatu kebiasaan yang memang dilakukan dan alhamdulillah sejauh ini luar biasa untuk efeknya bagus. Dan kemudian juga yang kedua, kandang menjadi bersih, bro. Karena kenapa saya bilang bisa menjadi bersih? Karena untuk membakar sampah-sampah kan di kandang saya ini, bro, ada pohon-pohon. Nah, kan di atasnya ada pohon-pohonan, bro. Jadi daun-daunnya jatuh ke bawah. Jadi kita bersihkan kandangnya sekaligus kita bakar. Nah, jadi seperti inilah pengasapan di kandang kita. Dan kemudian buat asapnya lari ke sini, bro. Dan kemudian kita kasihlah kupasan daun bawang, bawang putih, bawang merah. Itu kita kasihkan di asapnya biar untuk menambah apa ya, menambah, kalau isi bawangnya ini kan untuk obat untuk kita rempah-rempahan di dapur dan untuk jamuan untuk ayam, kulitnya kita manfaatkan untuk dibakar seperti ini, bro. Dikasihkan pengasapan agar bisa bermanfaat juga untuk kandang kita. Dan alhamdulillah inilah dia pengasapan yang selalu saya lakukan. Tujuannya adalah untuk membasmi virus, membasmi bakteri-bakteri jahat berkembang di kandang kita, bro, dengan cara pengasapan seperti ini. Tidak hanya dengan cara penyemprotan saja dengan disinfektan, tapi saya pikir dengan pengasapan seperti ini juga perlu, bro. Oke, kita ganti dengan sisi yang lain. Nah, jadi seperti ini, bro. Nah, ini adalah di waktu sore hari, di waktu sore ketika saya selesai memberikan makan kepada ayam-ayam saya, bro. Jadi bebek-bebek ini itu ada bebek petelur yang kita tetaskan sendiri sudah besar. Ini ada anak-anak mentok yang kita memang sengaja kita besarkan sendiri untuk kita potong ketika nanti pas lebaran atau pas kepingin mau motong. Dan bukan untuk kita jual, bro, tapi hanya untuk kita konsumsi sendiri dan nanti ketika sudah besar kita potong. Jadi seperti itu untuk bebek potong dan untuk konsumsi, bro. Nah, inilah kondisinya nih, induk-induknya setelah makan mereka pada santai-santai semuanya, bro. Tuh di atas semuanya sudah pada nyantai-nyantai di sini. Memang ada beberapa ekor yang ada di luar, tapi ya namanya kandang kita ini kan rendah, bro. Jadi masih mudah untuk terbang keluar. Jadi ya harap maklum lah. Jadi hanya bebek saja yang ada dalam kandang ini. Nah, saya pikir untuk pengasapan seperti ini perlu dilakukan di kandang teman-teman juga. Karena tujuannya adalah untuk pencegahan virus di dalam kandang agar tidak berkembang secara membabi buta. Ya, jadi seperti itu, bro. Dalam artian paling tidak kita bisa mengurangi lah. Kita percaya dengan apa yang memang pernah dilakukan oleh orang tua zaman dahulu dalam pengusiran virus-virus yang ada di dekat rumah, di pekarangan rumah, atau di dekat sawah. Nah, bahkan di dalam kandang pun juga bisa kita terapkan seperti ini, bro. Nah, percaya nggak percaya? Harus percaya, bro, karena itulah yang dilakukan dari orang tua zaman dahulu sampai saat ini. Dan kita mempertahankan sebenarnya dengan melakukan pengasapan seperti ini adalah bertujuan untuk mempertahankan tradisi yang pernah dilakukan oleh orang tua zaman kita dulu, bro. Nah, jadi seperti itu. Tapi
dalam melakukan pengasapan di kandang seperti ini, jangan terlalu dekat dengan kandang. Misalnya kan adalah jaraknya segitu, space-nya sekitar 2 meteran dari kandang. Tujuannya adalah jangan sampai asap ini mengepul di area kandang dan pada akhirnya bisa membuat ayam ini susah untuk bernapas. Jadi seperti itu. Makanya saya pernah terlihat di salah satu video teman kita yang mengatakan bahwa pengasapan ini nggak bagus untuk pernapasan ayam. Siapa bilang nggak bagus, bro? Pengasapan kandang ini bagus. Saya pikir yang penting jangan terlalu dekat dengan kandang. Kalau misalnya dikatakan tidak bagus, ya wajar, mungkin dia pengasapannya dalam kandang. Misal kandang seperti itu 1x2, di dalamnya dikasih pembakaran, kan asapnya ngepul di dalam, bro. Akhirnya nggak bisa bernapas. Itu salah saya pikir untuk melakukan pengasapan seperti itu. Pengasapan sebaiknya dilakukan agak sedikit jauh, tapi masih dalam area kandang. Paling tidak ketika asapnya ditiup angin nggak terlalu menumpuk, jadi dia nyebar di area kandang. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya pikir teman-teman juga harus melakukan hal yang seperti ini. Secara tidak langsung kita nggak tahu ya, kita nggak tahu kapan bakteri itu datang, kapan virus itu datang yang tidak kita inginkan yang terjadi dengan ternak-ternak kita. Nah, dengan salah satunya untuk mencegah virus itu datang ke kandang kita atau membasminya itu dengan cara melakukan pengasapan seperti ini. Kemudian yang kedua, kita lakukan penyemprotan secara berkala, satu bulan 1 kali kah, 2 bulan 1 kali kah, atau 3 bulan 1 kali, atau 1 bulan 2 kali, itu terserah. Penyemprotan dengan disinfektan di area kandang kita tujuannya adalah untuk membasmi virus. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang selalu saya lakukan di kandang saya, bro, sejauh ini. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun, hampir 2 tahun saya jalani dalam beternak ayam kampung, dalam beternak bebek-bebek ini ada di kandang saya ini, dan bisa sampai sejauh ini, alhamdulillah. Ketika terjadi serangan virus di kampung saya, di daerah saya ini, ayam tetangga pada mati, dan alhamdulillah di kandang saya dijauhkan dari itu semua. Tapi kita tidak menginginkan lah, bukan dalam artian kita sombong karena di kandang kita nggak kena, tapi enggak, bro. Tapi paling tidak saya meyakini bahwa mungkin dengan cara saya selama ini, dengan cara yang saya terapkan di kandang saya ini, membuat virus-virus itu jauh dari kandang. Tapi untuk kedepannya, kalaupun misalnya seandainya masih kena virus di kandang kita, ayam-ayam kita pada kena sakit, yaitu bukanlah suatu hal yang kita inginkan. Paling tidak kita sudah melakukan ikhtiar, doa, dan dari hati yang tulus, bro, kita untuk menjalankan usaha ini. Dan segala macam cara sudah kita lakukan. Apabila masih kena, yaitu tidak terlepas dari takdir yang telah ditetapkan kepada kita, bro. Siapa yang mau menolak takdir? Nggak ada, bro. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi paling tidak ikhtiar kita sudah full dan sudah ibaratnya tuh maksimal lah yang kita lakukan terhadap ternak-ternak kita, hewan-hewan ternak kita. Tapi kalau masih kena, ya udah nggak apa-apa, bro. Itu anggaplah sebagai cobaan. Karena di dalam dunia ini tidak selamanya itu kita selalu nyaman. Pasti kita akan dikasihkan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir, setiap cobaan itu pasti Allah itu menganggap bahwa kita mampu untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Waduh, jadi khotbah saya ini, bro. Jadi ceramah saya ini. Nggak bisa. Ya udah, kita balik ke topik lagi. Nah, jadi untuk teman-teman peternak, lakukan cara ini sekaligus kita untuk melakukan pembersihan di kandang. Jadi sampah-sampah yang ada di area kandang kita bersihkan sekaligus seperti itu. Kita bertujuan adalah untuk menjaga agar kondisi ayam-ayam kita itu selalu sehat, bebek-bebek kita itu selalu sehat. Jadi seperti itu. Nah, oke. Itu pembahasan mengenai pengasapan di kandang yang wajib kita lakukan. Sekarang kita lihat bagaimana perkembangan ayam-ayam kita di kandang, bro. Nah, ini dia. Nah, ini ayam-ayam kita di kandang, bro. Indukan-indukan kita seperti biasa di video-video sebelumnya sudah teman-teman lihat juga. Ini mentok kita. Kemudian ini adalah anak ayam kita, bro, yang sudah hampir 1 bulan. Nanti akan turun lagi yang baru menetas kemarin. Kita biarkan dulu di atas, nanti baru kita pindahkan ke sini. Yang ini nanti kita turunkan di bawah. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita buat secara bertingkat, bro. Kemudian kita lihat bagaimana kondisi petarangan kita. Wah, di sini ada 1, bro. Di sini ada juga. Kemudian di sini. Nah, ini retak nih 1, bro. Kalau nggak tahu ini ayam yang mana bertelur, dia tiba-tiba ada di luar sini aja, bro, telurnya. Tapi nggak tahu ayam yang mana yang bertelur, bro. Retak dia. Ya udah, nggak apa-apa, bro. Nanti kita goreng dia. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi seperti itu, tetap semangat, tetap konsisten dalam beternak. Jangan putus asa, jangan menyerah. Yakin bahwa dari setiap usaha yang kita lakukan pasti ada hasil yang akan kita dapatkan. Nah, jadi tetap semangat. Inilah
ayam-ayam kita, indukan-indukan kita yang nantinya akan menciptakan DOC selanjutnya, yang insya Allah dalam waktu dekat ini nanti kita akan bisa untuk mendistribusikan kepada teman-teman semuanya yang di area Ketapang. Siapa tahu ada yang ingin berternak ayam kampung petelur, insya Allah nanti kita bisa untuk supply, mungkin dalam waktu 1 atau 1 bulan lagi lah baru bisa maksimal, baru kita tetaskan telur ini bro. Oke, terima kasih, mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Itulah ucapan manis saya, jangan ambil yang buruknya, tapi ambil yang baiknya. Kemudian amati, tiru, dan modifikasi setiap apa yang pernah saya lakukan di kandang saya. Silakan teman-teman berkreasi dengan ide teman masing-masing dalam dunia ternaknya, dengan ide yang kreatifnya, agar bisa peternakan teman-teman juga bisa berkembang untuk kedepannya. Oke, saya mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Kandang Peternak Gokil. Mantap bro.